Halo anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak mencoba untuk membuat video pembelajaran untuk mendampingi kalian belajar dari rumah. Video yang pertama ini Bapak akan mendampingi kalian belajar materi kelompok sosial. Jadi kelompok sosial ini merupakan materi sosiologi di semester Gasal yang termasuk dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Video kali ini Bapak menyampaikan materi dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, yaitu pengertian pengertian kelompok sosial, kemudian ciri-ciri kelompok sosial dan syarat pembentukan kelompok sosial. Mari ikuti video yang Bapak siapkan ini. Yang pertama, kita berbicara tentang individu dan kelompok. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang individu, memiliki privasinya masing-masing. Ya, manusia sebagai makhluk individu merupakan makhluk yang memiliki peran khas di dalam lingkungan sosialnya dan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dalam dirinya. Itulah yang namanya manusia sebagai makhluk individu. Setiap individu punya karakteristik yang berbeda. Disitulah letak dasar kita agar senantiasa memiliki sifat toleransi, ya. Tidak semua manusia itu memiliki sifat yang sama, sehingga kita harus saling mengerti, saling memahami bahwa kondisinya berbeda-beda. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk sosial. Ya, dasarnya apa? Slide selanjutnya. Manusia tetap memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan dan sebagai naungan rasa aman. Manusia memiliki dua keinginan, yaitu menyatu dengan alam dan keinginan untuk menyatu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia seegois-egoisnya manusia itu pasti butuh orang lain, ya. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri sebatang kara, tidak bisa. Dari lahir sampai meninggal, manusia itu butuh manusia lain, ya, untuk menjadi manusia yang utuh, ya, memanusiakan manusia. Jadi selain sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki dorongan naluri untuk menyatu dengan lingkungan alamnya. Contohnya, ada perbedaan antara manusia atau individu yang hidup di pesisir dan hidup di pegunungan. Bedanya apa? Bedanya adalah dari budayanya, dari posturnya, ya. Dari budayanya kenapa berbeda-beda? Karena tuntutan alamnya berbeda. Jika orang itu tinggal di lingkungan pesisir, tentu saja kita sering mendengar orang pesisir itu memiliki suara yang lebih lantang daripada orang pegunungan. Karena apa? Jika tidak lantang, orang di pesisir itu akan kalah suara dengan ombak, kalah suara dengan angin. Tuntutan alamnya memang harus seperti itu. Nah, itulah mengapa manusia memiliki keinginan untuk menyatu dengan lingkungan alamnya. Tidak bisa melawan lingkungan alamnya, tidak bisa. Harus menyatu, harus beradaptasi. Yang kedua, keinginan untuk menyatu dengan manusia lain. Karena apa? Pak Yusuf tadi sudah bilang bahwasanya orang atau manusia atau individu itu membutuhkan individu yang lain untuk memanusiakan dirinya, dan dia butuh memanusiakan orang lain. Contohnya, orang pesisir dengan orang pegunungan. Orang pesisir, mereka memiliki sumber daya alam penghasilan berupa hasil laut. Contoh ikan, garam, rumput laut, dan lain-lain.
Sedangkan orang di gunung memiliki hasil bumi seperti hasil-hasil pertanian sayur, kemudian kayu, kemudian cabai dan lain-lain. Itu jika tidak dihubungkan, maka yang terjadi apa? Tidak lengkap gitu ya, tidak merasa pas gitu. Sehingga ada dorongan untuk bersatu dengan manusia yang lain, berinteraksi dengan manusia yang lain, sehingga muncullah kelompok-kelompok di masyarakat ya. Kira-kira singkatnya seperti itu. Agar videonya tidak terlalu lama, Pak Yusuf lanjut ke slide yang keempat. Ini lebih kepada definisi kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Jadi orang yang masuk dalam suatu kelompok itu pasti dia memiliki identitas dan interaksi yang sering. Kemudian memiliki kesadaran kolektif. Orang jika tidak merasa cocok dengan orang lain, pasti dia tidak akan ngumpuli. Istilah ngumpuli itu apa ya? Tidak akan bergaul di situ. Sedangkan orang yang memiliki kepentingan, hobi yang sama, kemudian memiliki rasa memiliki yang sama, itu memiliki kecenderungan untuk berkumpul. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Yusuf akan tampilkan sebuah video. Video ini Bapak ambil dari berita di YouTube. Ya, itu contoh yang Pak Yusuf berikan agar kalian punya gambaran tentang komunitas atau kelompok sosial. Jadi dalam video ini kita bisa melihat ada beberapa atau sekumpulan orang yang memiliki hobi sama, yaitu memanjat gunung, pecinta alam gitu ya. Mereka melakukan sebuah aksi untuk merayakan HUT RI yang ke-74. Mengapa ada aksi tersebut? Karena mereka memiliki kesamaan identitas ya. Kembali ke slide yang tadi, memiliki kesamaan identitas dan memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Dalam video itu tidak ada yang merasa terpaksa untuk ikut. Nah, mereka sadar bahwa mereka itu punya hobi yang sama, punya keinginan yang sama, sehingga terbentuklah komunitas atau kelompok sosial dengan identitas pecinta lingkungan di NTT tadi. Selain video itu, Pak Yusuf juga punya contoh di lingkungan sekolah.
Ada yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, kemudian pramuka, kemudian ada kelompok olahraga sepak bola, sepak takraw, kemudian bulu tangkis dan lain-lain. Orang-orang yang ada di dalamnya itu memiliki kesadaran dan memiliki identitas, memiliki kepentingan yang sama, sehingga muncullah kelompok-kelompok tersebut. Intinya kelompok sosial itu terbentuk karena adanya kesadaran dari tiap-tiap anggotanya. Itu ya. Ya, singkatnya seperti itu. Selanjutnya, slide yang ke-6. Ini definisi kelompok sosial menurut Anthony Giddens. Kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur. Secara teratur ya, seperti yang kita lihat tadi. Ada komunitas pecinta lingkungan yang sukanya manjat tebing. Itu teratur, mereka melakukan kegiatan itu tidak semata-mata asal langsung manjat gitu. Tidak, mereka punya perencanaan tersendiri, punya kesepakatan tersendiri. Ya, dan interaksinya pun pasti ada semacam aturan, misal kumpul hari Minggu, kumpul hari Kamis, atau kumpul hari Jumat, tergantung mereka menyepakatinya bagaimana. Itu menurut Anthony Giddens. Selanjutnya, menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik, adanya hubungan timbal balik ya. Di sini seharusnya ada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Menurut Suryono Sukanto, saling mempengaruhi. Dalam komunitas pramuka itu merupakan himpunan anak-anak yang berhubungan karena mereka sama-sama hobi melakukan kegiatan pramuka, dan mereka berinteraksi dalam kelompoknya. Itu tidak mungkin anak yang suka pramuka itu kumpulnya kok malah dengan yang lain-lain, misalnya anak-anak yang hobi nongkrong di warung kopi gitu, jatai kumpul pramuka malah pergi ke warung kopi. Enggak, tidak seperti itu. Pasti yang pramuka ya buat kegiatan pramuka, yang komunitas pecinta kopi ya punya jadwal tersendiri untuk kegiatan nongkrong, ngopi, atau yang lain-lain, diskusi. Nah, itu menurut Suryono Sukanto, saling mempengaruhi, saling menguatkan. Ketika ada yang bosen, nanti akan diberi motivasi dan lain-lain, bla bla bla. Ya, singkatnya begitu. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu memiliki ciri-ciri antara lain satu kesatuan nyata yang memiliki karakteristik dengan bagian kelompoknya. Tiap anggota kelompok memiliki kepentingan yang sama, memiliki peran yang berbeda tiap anggotanya, memiliki struktur, memiliki aturan atau norma. Dalam kelompok sosial ciri-cirinya seperti itu. Punya kesatuan nyata, jadi kesatuannya nyata. Pecinta alam ya itu punya identitas, tadi ada namanya organisasi apa itu pecinta alam. Pramuka ya itu punya kesatuan yang nyata, namanya identitasnya pramuka. Dan anggotanya itu pasti memiliki kepentingan yang sama, misal hobinya sama, kemudian perannya itu beda-beda setiap anggotanya. Ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Kalau pramuka ya, kalau pecinta alam ya tentu saja ada pemimpinnya, tidak mungkin los-losan gitu, nggak mungkin. Ada struktur, ini yang Pak Yusuf bicarakan tadi, ada ketua dan lain-lain. Memiliki aturan atau norma. Kelompok kalau tidak ada aturannya itu namanya kelompok yang barbar, nggak jelas gitu ya, sak karpe dewe. Dan kebanyakan dalam ciri-ciri kelompok sosial itu pasti ada aturannya. Itu ya, ada cara mainnya, nggak asal-asalan. Baik, kita lewati. Oh ya anak-anak, nanti kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan nanti bisa tanya langsung pada Bapak lewat WA atau lewat media sosial lainnya. Selanjutnya, syarat terbentuknya kelompok sosial itu menurut Pak Suryono Sukanto ada 5. 1. Kesadaran, hubungan timbal balik, faktor pengikat, memiliki struktur,
memiliki sistem dan proses. Ini hampir sama dengan ciri-ciri yang tadi. Yang pertama, sadar bahwa mereka itu punya hobi yang sama, punya kepentingan yang sama, dan lain-lain. Hubungan timbal balik, ini interaksinya. Kalau ada kelompok ya pasti ada hubungan timbal balik. Kalau nggak ada hubungan timbal baliknya ya saya rasa pasti akan pecah gitu ya, pecah. Oh, tidak 5 tapi lebih. Kemudian ada faktor pengikat. Faktor pengikat maksudnya identitas tadi. Jadi kalau kamu itu kelompokku ya punya identitas yang sama gitu. Kemudian memiliki struktur. Struktur itu tingkatan, ada ketua, ada anggota, dan lain-lain. Kemudian memiliki sistem dan proses. Jadi ada polanya. Kemudian terbentuknya itu pasti tidak semata-mata langsung mak bedunduk jadi kelompok, tidak, pasti ada prosesnya. Ya, langsung saja ke slide selanjutnya. Pertemuan pertama sudah selesai. Gitu anak-anak. Semoga dalam video ini ada pemahaman, ada gambaran. Kalau tidak jelas karena videonya singkat atau kurang jelas, kalian boleh bertanya di WA. Gitu ya. Sekian dari Bapak. Sampai jumpa dan semoga segera bertemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.